Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afla Qadri Habibur Rahman dari kelompok 3 Apro. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang proyek kami di Alpro ini. Di sini yang beranggotakan saya Afla Qadri Habibur Rahman yang bertugas untuk menjelaskan tentang proyek kami ini, dan ada Heru Irawan yang akan menjelaskan tentang input codingan yang ada di proyek kami, dan Aulia Husna Sabaini yang akan menjelaskan tentang output dari codingan kami ini. Jadi langsung saja ke penjelasannya. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang proyek codingan kami ini. Jadi proyek kami ini adalah game via terminal yang bernama Hangman. Jadi Hangman ini dia adalah game tebak kata. Beda. Jadi kita akan menebak kata dari berapa banyak huruf dalam satu kata tersebut. Dan di sini kami akan Hangman di proyek kami ini, Hangman-nya itu bertemakan tentang komputer. Jadi di dalamnya itu ada kata prosesor, komputer, hard disk, touchpad, RAM, keyboard, dan berbagai macam. Jadi ya, Hangman yang kami ini nih, proyek kami ini bertema komputer dan cocok lah untuk jurusan kita ini, yaitu teknik informatika yang berhubungan dengan komputer. Ya, seperti itulah. Dan selanjutnya akan dijelaskan input dari codingan ini dengan Heru Irawan. Pada Heru kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Heri Wirawan di sini akan menjelaskan input-input atau di sini saya akan mengoprek beberapa input-input yang ada pada proyek kami kali ini. Di sini saya akan memulai dari awal sampai nanti saya akan menjelaskan yang paling akhir ini ya. Di sini saya akan menjelaskan dulu yang pertama-tama yang paling awal di sini. Di sini pertama ada beberapa modul seperti random dan time yang dimasukkan ke dalam import. Di sini modul random ini kita gunakan untuk melakukan sebuah pengacakan atau melakukan suatu pengacakan ya pada suatu value yang ada pada project ini. Di sini kita menggunakan modul ini, menggunakan random ini pada kata-kata yang ada pada ini, yang ada pada bagian ini. Di sini random ini menggunakan digunakan pada variable word. Kemudian pada variable word ini kita di sini masukkan uh, import random tadi. Terus di sini kita menggunakan choice untuk memilih yang mana salah satu di antara mereka yang akan dipilih untuk uh, para pemain bisa menebak bisa menebak kata yang ada pada uh, semua ini. Jadi contohnya di sini ada prosesor ya, prosesor, komputer, hard disk, touchpad dan segala macamnya. Dan random ini digunakan untuk memilih salah satu di antara semua kata-kata yang ini nih. Jadi kalau misalkan random ini bisa memilih antara mouse atau webcam atau monitor ini. Ya. Jadi di sini dia akan memasukin input, akan menginput random choice dan di dalamnya ada terdapat words. Words ini berarti maksudnya di variable word ini terdapat sebuah list yang akan memilih salah satu di antara mereka ini. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada namanya time. Di sini ada modul time. Modul time ini digunakan untuk menampilkan waktu yang ada pada permainan ketika kamu memainkannya. Di situ terdapat waktu yang tercantum pada permainan tersebut. Jadi di sini ketika kamu
telah menyelesaikan permainan ini, dia akan menampilkan hasil akhir dari permainan eh, hasil dari permainan yang ada pada permainan Hangman ini. Mungkin di sini saya akan contohkan sedikit ya dari time ini. Ini kita percepat aja videonya untuk pada bagian time. Oke, di sini sudah sedikit lagi kita menyelesaikan permainannya. Nah, pada uh, pada time ini dia akan memunculkan waktu yang jelas seperti ini. Dia akan menampilkan waktu yang sesuai dengan apa yang kita input, apa yang kita selesaikan tadi. Di sini dia menyelesaikan dengan waktu 24,63 detik. Oke. Tetapi agar modul ini berjalan, kita harus memasukin input dari start time ini sampai dengan uh, dari start time ini, dari dimana waktu kita mulai sampai dengan ini end time, sampai dengan end time ini. Namun kalau kita mau mendapatkan hasil yang seperti ini 24,63 detik ini, kita harus melakukan selisih antara waktu akhir dengan waktu yang awal. Jadi di sini end time dengan start time ini kita harus melakukan selisih antara mereka berdua ini. Jadi maka dapat hasilnya segini 24,63 detik ini. Oke. Dan juga di sini kita juga tampilkan modul ini time pada variabel end time ini dan juga dengan start time. Oke. Kemudian di sini sebentar saya hapus dulu ya. Kemudian pada kali ini pada function ini digunakan untuk membuat tulisan yang menggunakan variabel slope print ini. Dia ketika menggunakan slope print ini, dia akan mendapatkan hasil yang membuat tulisan ini keluar secara perlahan. Jadi contohnya saya akan tunjukkan bahwa seperti ini. Di sini menggunakan function yang kita namain dengan slope print ini, yang berisikan tentang bahwasannya satu kata ini akan mengeluarkan 0,05 detik setiap satu hurufnya. Jadi setiap huruf muncul dengan 0,05 detik. Di sini kita buat perulangan bahwasannya masing-masing huruf dalam teks ini, dan huruf ini akan keluar secara lurus dari kiri ke kanannya. Tapi kalau kita tidak memasukin n ini, maka dia akan membuat huruf itu keluar dari atas ke bawah. Di sini ada n yang membuat dari kiri ke kanan. Kemudian di sini kita buat speednya ya. Terus di sini plus agar apa? Agar kita bisa melihat proses dari huruf itu masih satu persatu sampai hingga akhirnya huruf tersebut selesai. Oke. Di sini untuk fungsinya kurang lebih seperti ini. Dan fungsi ini digunakan untuk tadi ini untuk intro dari program ini, untuk project ini. Di sini saya letakkan slow print di sini, maka dia akan memunculkan huruf ini satu persatu. Selanjutnya di sini juga ada untuk kredit ya, untuk nama-nama kelompok kami di sini. Kami juga menggunakan slow print agar muncul dengan satu persatu. Kemudian di sini ya seperti biasa, kalau kita melanjutkan kita print, kita enter saja. Kita enter gini. Tujuan kamu di sini untuk menebak huruf yang berisikan sebuah kata-kata. Oke, kita enter sini. Dan di sini untuk apakah kamu ingin memainkan permainan ini? Kita di sini menggunakan if else. Di sini ketika kita menekan n, jika sebelumnya ini di sini input ini menggunakan variabel yakin. Jadi di sini jika if else-nya if-nya yakin sama dengan n, dia akan memunculkan kredit seperti ini
dan akhirnya akan menutup permainan ini, menyelesaikan program yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini ada elif. Elif, kalau misalkan kita Y, maka kita eh, langsung menyekip program ini untuk melanjutkan program selanjutnya gitu. Seperti di sini tadi kan sudah apakah kamu ingin memainkan permainan ini, maka kita jawab Y. Kalau tidak di antara ini, kita tidak menjawab di antara kedua ini, Y atau N, maka di sini kita harus mengulang untuk menginput lagi, mengulang untuk melakukan inputan sebelumnya. Di sini kita coba L, kita asal saja. Kamu pilih yang mana antara Y atau N? Kalau kita ketik L, maka kita disuruh untuk mengulangnya, harus pilih salah satu di antara mereka ini. Jadi di sini saya coba dulu, saya keluarkan dulu sebentar. Uh, di sini agak lama juga ya. Ini tujuan di sini. Oke. Nah, seperti ini ya. Tadi kalau kita misalkan tidak sesuai dengan apa yang dimintanya, maka dia akan memerintahkan kita untuk pilih antara Y atau N ini. Jadi di sini saya lanjut saja terlebih dahulu. Uh, di sini pada bagian nama, tadi ya. Di sini pada bagian nama, kita harus memasukin beberapa huruf yang ada yang dimintanya gitu. Di sini kita bisa memasukin apa saja lah ya, huruf yang nama yang kita inginkan gitu. Tapi kalau misalkan kosong, dia akan meminta kita untuk mengisi ulang nama kita ini. Jadi saya contohkan di sini, saya akan mengosongkan input dari nama kita ini. Jika name ini kosong, maka dia akan menampilkan hasil seperti ini. Input tidak boleh kosong. Dan kamu harus mengisi nama kamu sesuai yang diperintahkan ya. Jadi di sini namanya boleh bebas. Boleh kita masukin angka, boleh kita masukin huruf sesuai yang kita inginkan lah ya. Lalu di sini langsung saja kita buat nama kita ya. Di sini saya buat Heru dan ingin membuktikan bahwa kalau angka itu bisa saya buat seperti ini. Saya buat nama saya Heru 018 05 lah ya. 67. Kita buat seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita diberi kesempatan untuk menyelesaikan permainan ini berapa kali, untuk mengulang permainan ini berapa kali. Contohnya kalau misalkan kita melakukan kesalahan, kita bisa diberi kesempatan seperti 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan kesempatan ini bisa kita masukin sesuai yang kita mau. Jadi semakin sedikit kesempatan kita, semakin sulit juga permainan yang kita miliki, yang kita mainkan di sini. Jadi di sini mana ya? Input tidak boleh kosong. Nah, di sini pada bagian ini. Kita di sini juga menggunakan penanganan error. Di sini kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang dimintanya, maka di sini dia akan mengulang lagi ke program yang awal. Di sini mau ingin diberi berapa kali kesempatan? Hanya dari 1 sampai 10. Dia mintanya hanya dari 1 sampai 10. Jika kita tidak memasukin angka atau kosong, seperti ini saya akan memasukin nama kucing lah. Ini tidak sesuai yang dimintanya ya. Jadi ketika kita enter kan, maka di sini dia akan menjalankan penanganan error dari accept ini. Accept ini dia menghasilkan kalau value-nya salah, dia akan menampilkan print yang berisikan seperti ini. Hanya bisa memasukin angka dan harus terisi. Oke. Oh iya, kalau misalkan kalian ada nanya, ini tanda sama dengan ini dari mana? Tanda sama dengan ini berasal dari kita mau printkan sama dengan, di sini ada 40 kali sama dengan. Jadi di sini kita tinggal buat kali 40, maka dia akan menghasilkan garis yang seperti ini. Ya, kami ini buatnya agar programnya rapi lah, supaya tidak sulit untuk membacanya gitu. Maka kita buat sama dengan dikali dengan 40, sebanyak 40 baris, sebanyak 40 karakter ya. Oke, kembali ke topik. Di sini hanya bisa memasukin angka, dan di sini kalau misalkan kita tadi tidak mengisi atau kosong, tidak mengisi atau hanya huruf, maka dia akan error seperti ini. Nah, selanjutnya kita harus memasuki angka yang dimintanya. Kalau lebih, kita memasukin angkanya lebih, misalkan 12.
Misalkan kita memasukinya angka 12, maka dia diminta untuk input hanya maksimal hingga 10. Tidak boleh lebih dari 10 ini. Kalau lebih dia akan meminta untuk mengulang input ke tempat yang sebelumnya tadi, ke input kesempatan ini yang berisikan tadi ini. Mau ingin diberi berapa kesempatan? Kalau satu, kalau misalkan di bawah satu lah. Di sini kan 1 sampai 10 kan. Kalau misalkan di bawah satu kita buat min satu lah kita buatnya. Input minimal hingga satu. Jadi kamu hanya bisa memasuki 1 sampai 10. Jadi ini yang menarik nih. Di sini saya membuat sebuah Easter egg. Kami ini membuat sebuah Easter egg kalau jika kita memasukin 0 kesempatan, yang artinya kita tidak ingin diberi kesempatan sama sekali. Yang artinya ada sebuah motivasi. Kalau program ini tahu apa isi hati dari para pemain ini yang berisikan tentang aku tahu kamu lelah, tapi menutup diri dari kesempatan hanya membuat kita tetap terjebak di tempat yang sama. Aduh, sangat sedih sekali ya. Jadi di sini buat seru-seruan aja kita buat ekstrak seperti ini biar apalah tidak tegang lah. Jadi lanjut setelah kita memasukin kesempatan jadi 1 sampai 10 ya. Di sini saya akan memasukin 10, maka dia akan memunculkan nama dan di sini kita langsung mengerjakan sebuah inputan sebuah permainan yang yang terdiri dari beberapa kata seperti ini. Nah, oh iya, setelah kita memainkan ini, setelah kita melanjutkan permainan ini, maka waktu dari start time ini dia akan berjalan sampai kita menyelesaikan permainan ini dengan benar. Kalau misalkan kalah, dia tidak akan memunculkan waktu itu. Jadi di sini saya akan menjawab jawaban dari permainan ini. Ini kita cepat aja lah ya. Oke, di sini kita menyelesaikan permainan ini dengan 62 detik. Di sini agak cepat karena saya di sini sambil nyontek lah ya. Menyantik jawaban di sini nih apa yang sesuai dengan apa nih, sesuai dengan inputan ini. Di sini kan K kan. Nah, terus saya di sini melihatnya ada K di belakangnya, ada flash disk, ada K floppy disk, ada hard disk. Nah, kemudian saya coba lagi di antara tiga ini, saya mencoba F. Nah, di F ini ternyata salah. Maka berarti di antara semua yang di belakang K ini dan tidak ada huruf F, hanya hard disk ini yang berada di belakang K dan uh, yang huruf F-nya tidak ada. Dan di sini kemudian saya akan memasuki huruf A dan ternyata benar. Itu merupakan hard disk, kata hard disk. Jadi di sini saya langsung ketik satu-satu. H A R D I S dan I sama S. Kemudian di sini terjawab bahwasanya uh, jawaban dari permainan kita ini adalah hard disk. Nah, jadi bagaimana membuat garis-garis seperti ini? Di sini kita juga melakukan sebuah perulangan yang bahwasannya di sini kesempatan ini, turn ini harus kurang dari 0. Di sini turn sama dengan kesempatan. Jadi di sini turn ini sesuai dengan kesempatan yang kita input. Jadi di sini tadi kan saya masukin 10 kesempatan, jadi turn ini sama dengan 10. Di sini dia akan memberikan kesempatan kalau kita bisa menginput sebanyak 10 kali. Kemudian di sini kita melakukan perulangan bahwasannya jika turn besar sama dengan 0, di sini kita buat fail sama dengan 0. Untuk for huruf, jadi huruf ini berarti kita memasukin satu persatu dari kata yang ada di sini. Misalnya di sini kan ada komputer kan, di sini komputer memiliki 8 huruf, maka dia akan mengoutput menghasilkan 8 baris seperti ini. Dan bagaimana cara membuat baris ini? Ya, kita setelah ini melakukan if bahwasannya huruf ini kalau misalkan ketebak dia akan muncul. Jika tidak, jika atau belum ketebak, dia akan menampilkan aduh, hilang lagi cuy. Maka akan menampilkan garis seperti ini yang membuat ini menjadi kosong. Jadi kita harus disuruh menebak sesuai yang ada di sini, maka dia akan memunculkan huruf-huruf yang sesuai dengan yang diminta program ini untuk kita jawab.
Oke, jadi di sini filenya kita jadi seperti ini. Jika kita gagal, maka kita akan kekurangan satu kesempatan lagi. Dan jika kita tidak gagal atau kita buat di sini if fail sama dengan nol, artinya berarti kita menang lah ya. Di sini dia akan memprintkan uh, bahwasannya ini di sini kita diberi pesan selamat. Selamat bahwa kamu menang diiringin dengan nama. Seperti ini tadi, selamat Heru 180567 menang. NT menang gitu ya. Dan di sini kita diberitahu bahwa kata tersebut adalah hard disk. Oke. Kemudian di sini untuk yang terselesaikan ini, yang penting terselesaikan sesuai dengan waktu yang kita dapatkan. Di sini kita mendapatkan 62,73 detik, yang dimana itu merupakan waktu yang sangat lama, sehingga dia akan mengoutput waktu di atas yang ini. Dia akan mengoutput ketika waktu ini besar sama dengan 26. Maka dia akan output seperti ini. Jika kurang sama dengan 25, dia akan memunculkan output seperti ini, lumayan memuaskan. Dan ketika waktu itu sangat cepat, seperti 10 detik ya, yang dimana itu buat orang-orang baru itu sangatlah mustahil untuk diselesaikan, maka di sini dia akan buat seperti ini. Wow, kamu sangat cepat dan sangat bertalenta. Dan setelah itu dia akan membreak perintah ini, programan ini, dan akan uh, kita lanjut print sama dengan kata-kata tersebut berhubungan dengan komputer. Dan juga ini hampir terlupa ya. Kalau kita tidak memasukin angka, dia akan memunculkan input ini. Bahwasanya perintah itu kita tidak boleh kosongkan, harus berisikan dengan satu huruf atau beberapa huruf lah. Satu huruf sih bolehnya. Jadi di sini saya coba dulu. Nanti aja lah ya. Oke. Selanjutnya di sini, kalau misalkan kata-kata ini kata-kata ini huruf yang kita masukin tidak sesuai dengan kata-kata ini, maka di sini kesempatan akan berkurang menjadi satu. Jadi di sini kan kita 10 kesempatan kan. Kalau misalkan salah, dia akan mengurangi kesempatan menjadi 9 gitu. Sampai kalau misalkan 0, dia akan memunculkan bahwasannya kalau kesempatannya 0, maaf, sayang sekali Anda gagal. Nah, di sini juga kalau misalkan kita gagal, ya kita salah satu huruf, dia akan memunculkan berapa turn kesempatan untuk mencoba gitu. Huruf yang kamu masukkan salah. Di sini kamu memiliki beberapa kesempatan. Tadi kan kalau misalkan salah kan 9 lagi kan. Maka dia akan memunculkan 9 kali kesempatan untuk mencoba. Dan sampai 0, kalau misalkan 0, dia akan memunculkan bahwasannya Anda sudah gagal untuk menyelesaikan permainan ini. Sekali Anda gagal, kata tersebut adalah ini. Setelah itu dia akan memasukin opsi untuk melakukan pengulangan, untuk mengulang ini. Apakah kamu ingin mengulang permainan? Dan kita sudah masuk ke perulangan seperti ini. While ini berisikan tentang apakah kamu ingin mengulang permainan ini atau tidak, gitu kan? Nah, di sini jika saya memencet Y, dia akan mengulang dari permainan tersebut dari paling awal. Dari paling awal ini kita dari mulai memasuki nama, dan di sini penjelasannya bahwasannya kita melakukan permainan ini sampai kita selesai permainan ini, kembali lagi ke sini. Begitu seterusnya. Ketika kita memencet Y, kalau kita memencet Y di sini if ulang, di sini kita menggunakan if else. If ulang sama dengan Y, jika string ini berisikan Y, maka dia akan membreak programan ini dan akan kembali ke paling atas. Sebaliknya, jika kita elif ini kita menggunakan N, maka dia akan memunculkan kredit seperti yang di awal tadi dan akan menutup program yang sudah kita mainkan sebelumnya. Selain itu, else berarti kan kalau kita tidak memasuki sesuai yang di antara dua ini, Y atau N, seperti kita contoh mau buat apalah, O lah. Sorry, bukan di sini. Kita buat O di output ini.
O, maka di sini dia meminta kita untuk mengisi kembali input yang ada Y atau N ini. Di sini inputnya bisa Y untuk mengulang atau N untuk keluar. Di sini kalau kita salah, kita harus kembali ke memasukin input yang sebelumnya. Selanjutnya di sini kalau misalkan kita kosong juga sama seperti ini, harus antara Y atau N. Kalau misalkan kita mau mengulang lagi, kita harus pencet Y. Kalau kamu ingin, kalau kita ingin menyelesaikan permainan, hanya tinggal pencet N saja. Karena kita pakai lower, mau huruf besar, mau huruf kecil, tidak masalah. Kalau kita pencet N di sini, kita akan menyelesaikan permainan yang kita mainkan sebelumnya. Nanti kalau ada bingung, kenapa tadi tulisannya bisa muncul satu persatu gini, kita menggunakan function def ini. Yang dimana def ini kita namai dengan slow print. Ketika kita pakai slow print ini pada huruf yang kita mau pelankan, maka dia akan munculkan hasil seperti ini. Di sini kita buat teks ini, kemudian di sini speed sama dengan 0,05, yang tadi satu huruf akan mengeluarkan 0,05 detik per hurufnya. Kita buat perulangan di sini, di teks ini print huruf. Huruf itu harus dari kiri ke kanan. Plus ini berarti kita memunculkan satu persatu huruf itu. Kalau misalkan kita tidak menggunakan plus, maka dia akan diam dia. Jadi seperti contoh sih, saya akan buktikan kalau tanpa plus ini, dia hasilnya tidak akan muncul. Proses satu persatu huruf itu tidak akan muncul seperti ini. Tuh, langsung hilang dia. Langsung skip aja gitu. Nih saya coba N. Ini sebenarnya kalau menggunakan plus dia akan memunculkan huruf itu satu persatu. Tanpa plus, lihat ini. Hanya ada muncul satu-satu dari nama ini. Seperti ini nama dosen, powered by kelompok 3, dia akan memunculkan satu persatu ini. Maka di sini pentingnya kita menggunakan plus untuk memunculkan satu persatu dari huruf-huruf yang ada pada kata yang ingin kita keluarkan, satu persatu hurufnya. Oke, di sini ya itu saja sih program yang kita buat ini. Baik, selesai sudah penjelasan input yang saya jelaskan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya, untuk penjelasan output yang lengkap akan dijelaskan oleh Aulia Husna Saibaini. Kepada Nana kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Husna Syabaini. Di sini, saya akan menjelaskan bagian output dari hasil game yang kami buat, yaitu perancangan game edukatif Hangman berbasis Python untuk pembelajaran komponen komputer. Nah, di sini kan kita sebelumnya inputnya sudah dijelaskan oleh teman saya Heru. Di sini saya akan menjelaskan bagian outputnya. Nah, yang pertama, saat dijalankan, layar akan menampilkan judul permainan dengan efek teks berjalan seperti ini. Nah, permainan diminta untuk menekan Enter untuk melanjutkannya. Seperti ini. Ini merupakan permainan di mana kita bisa menebak kata. Lalu kita akan menekankan Enter. Enter. Nah, program kemudian menanyakan apakah pemain ingin bermain. Di sini tujuan kita ingin bermain adalah menebak huruf yang berisikan sebuah kata-kata yang berkaitan dengan komponen komputer. Nah, di sini temanya udah jelas ya teman-teman. Sini kita disuruh untuk menebak kata-kata yang berkaitan dengan komponen komputer. Lalu kita akan langsung saja menekan Enter. Nah, di sini akan menampilkan apakah kamu ingin memainkan permainan ini, yes or no. Jika menjawab no, permainan berhenti dan menampilkan ucapan terima kasih. Nah, jika menjawab yes, permainan berlanjut ke tahap berikutnya. Nah, kita akan jawab. Nah, di sini
program meminta pemain mengisi nama. Jika dikosongkan, program menolak dan meminta diisi ulang. Nah, jadi kita harus membuat nama kita di sini. Terserah nama kita siapa. Kita buat di sini. Ini bebas ya, namanya siapa. Oke. Nah, di sini kan kita udah dapat nih. Hasilnya dia mengatakan pemain diminta memilih berapa kesempatan yang ingin dicoba antara dari 1 sampai 10 untuk menebaknya. Jika input tidak valid, misalnya kosong, lebih dari 10 angka negatif atau huruf, maka program menampilkan pesan kesalahan atau meminta input ulang. Nah, coba kita tulis misalkan tulis 2. Nah, berarti 2 kesempatan. Berarti ini kita hanya bisa mencoba 2 kali kesempatan. Oke, semoga beruntung. Nah, di sini disuruh kita tebak huruf yang dapat mengisi garis yang kosong. Jadi kita disuruh menebak secara acak yang berhubungan dengan perangkat komputer. Lalu kita tebak salah satu hurufnya. Misal kayak I, kita kan tebak I, ternyata belum ada. Ternyata tidak. Ternyata I tidak ada di sini. Mari kita coba A. Nah, di sini udah ada A. Ini di tengah udah ada huruf A. Lalu apa lagi ya? Kita tebak salah nih. Nah, kalau misalkan salah, jika salah, maka yang keluar, kata-kata yang keluarnya adalah huruf yang kamu masukkan salah. Kamu hanya memiliki 0 kali kesempatan untuk mencoba. Nah, sayang sekali Anda gagal. Nah, ini apakah kamu ingin mengulang permainan? Jadi, kalau misalkan kita gagal pun, kita juga bisa mengulang permainannya. Misalkan saya akan menjawab iya. Nah, lanjut. Oke. Kita akan mulai lagi. Kita buat lagi sampai dia benar. Jawab aja yang paling gede. Nah, ini berapa huruf nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, disuruh tebak lagi nih. Coba lagi ya. Ini. Nah, A. Nah, A yang kedua itu apa ya? No. Mana dia? Apa ya? Ini. Nah, di sini kamu hanya memiliki 9 kali kesempatan. Nah, kita akan coba lagi. M. N. Nah, di sini kan tinggal 1, 2, 3, 4. 4 kata lagi. Mari kita coba apa ya? Nah, di sini kan sudah 3 nih. Berarti sisa 3 tebakan lagi. Apa ya ini? Kan 7 kali lagi. No. Kita udah mencobanya. Kan. Wow, tinggal 5 kali. Nah, sisa 2 lagi nih teman-teman. Apa ya? Apa ya? Bukan. Oh, 3 lagi. Oh, casing. Nah, di sini kalau misalkan tebakan kita benar seperti ini, maka dia akan mengeluarkan selamat kamu menang. Nah, di sini program juga memberikan komentar sesuai kecepatan menyelesaikan permainan. Mulai dari yang paling cepat itu akan mengeluarkan kata-kata seperti wow, cepat sekali. Yang kedua ada lumayan memuaskan. Dan yang ketiga ada yang penting selesai. Nah, kita dapat apa nih? Nah, kita dapat kamu menyelesaikan permainan ini dengan waktu 102,54 detik. Nah, kita mendapatkan yang penting selesai. Yang penting terselesaikan.
karena waktunya lama banget ya kita tebak. Jadi kita mendapatkan opsi ketiga yaitu yang penting terselesaikan. Nah, jadi di output ini juga selain kita bisa menebak kata-kata ini, kita juga diberi pakai waktu nih. Jadi ada waktunya juga seberapa cepat dan seberapa lama kita menebak kata tersebut. Nah, di sini saya mendapatkan 54 detik. Nah, jika kesempatan habis seperti tadi tuh, nah kita belum berhasil menebaknya. Program menampilkan pesan kekalahan dan menunjukkan kata yang sebenarnya. Jadi, kalau misalkan tadi kan kita kan mau lanjut nih, kan? Nah, selesaikan ini dulu ya. Jadi, yang ini nih, kan kita udah menang nih. Nah, seperti ini kalau misalkan kita menang ya, dia akan ditanya lagi, apakah kamu ingin pulang permainan? Misalnya kita jawab iya juga nih. Kita jawab asal aja gitu. Kita tekan enter, ingin memainkan permainan ini, kita iya, kita buat lagi nama kita. Oke, kita buat aja 2 kata-kata, oke. Nah, kita jawab asal aja. Oke, nah, di sini kan tadi seperti tadi. Nah, ya, di sini kan ada tuh. Tadi kamu hanya memiliki 0 kali kesempatan. Nah, sayang sekali Anda gagal. Ternyata kata tersebut adalah floppy disk. Nah, jadi yang di atas ini juga ada. Mana ada tadi ya? Jadi yang di atas ini juga juga ternyata ada. Sorry. Tadi kita nggak lihat ya. Kalau misalkan ternyata sudah ada jawabannya. Jadi kalau misalkan di permainan ini kita gagal menebak berapa kali kesempatan kita, maka dia akan mengeluarkan seperti ini. Kamu salah dan dia akan mengeluarkan kata yang sebenarnya. Yang tadi, seperti tadi, yaitu speaker yang tadi ya. Ternyata udah ada jawabannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menang seperti ini, dia akan mengeluarkan waktu permainan berapa lama kita menyelesaikan atau memenangkan permainan ini. Nah, kalau kamu ingin mengulang permainan, kita buat, jika kita tekan no, nah setelah selesai, permainan ditanya nih kan, ingin mengulang atau tidak. Nah, jika kita menjawab yes, maka permainan dimulai kembali dari awal. Tapi jika kita menjawab no, nah program menutup permainan sambil menampilkan nama dosen pengampu dan anggota kelompok pembuat program. Seperti ini ya teman-teman. Dosen pengampu dan beserta nama kelompoknya. Nah, seperti itulah output dari permainan yang kami buat tuh tentang perancangan game edukatif Hangman berbasis Python. Ini juga bukan hanya menebak komputer, kita juga bisa menebak yang lain nih, tergantung inputnya. Nah, tergantung yang ada di sini, tergantung yang di sini. Kan di bagian sini kita juga bisa nih. Kan kalau yang tadi kita berkaitan dengan dengan sebentar. Nah, berkaitan dengan komponen komputer. Kita juga bisa menggantinya. Misal kita mau tebak-tebakan nama hewan atau misalkan tebakan nama hewan amfibi atau yang lainnya juga bisa. Tergantung input yang kita buat. Nah, di sini juga nih, di bagian sini juga bisa kita ganti. Nah, karena ini tentang berbasis tentang hal-hal komputer, maka kami membuatnya yaitu tentang pembelajaran komponen komputer. Nah, seperti itu teman-teman, hasil dari outputnya. Oke. Nah, begitulah cara permainan tersebut dikerjakan. Nah, teman-teman juga bisa mencoba ini juga untuk
untuk bermain seru-seruan ataupun untuk pembelajaran juga bisa nih. Oke. Nah, sekian output yang saya jelaskan tentang game dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah penjelasan dari proyek kami ini, dan itu kami berterima kasih kepada kalian yang telah menonton video kami ini, dan cukup sampai sekian saja, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.